Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Saudara, suatu hari saya pernah baca satu berita tentang satu tentara Jepang yang tidak tahu perang itu sudah selesai. Dia bersembunyi di hutan, di pos yang harus dia jaga di pedalaman hutan itu selama hampir 30 tahun. Teman-temannya mengira dia udah jadi korban tewas dalam perang itu, tapi dia ternyata masih hidup. Karena keterbatasan alat komunikasi ya, dia nggak bisa ngobrol dengan siapapun kan. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu dia hidup, tidak ada seorang pun yang bisa kasih tahu dia perang itu sudah selesai. Tetapi satu sisi baik dan luar biasa dari orang ini adalah dia setia di posnya yang harus dia jaga. Nah, ini bicara soal tanggung jawab. Selama hampir 30 tahun itu apakah dia memikirkan masa depannya, gajinya bagaimana? Dia seorang prajurit yang betul-betul memikirkan negaranya. Hebat, ya. Nah, Amsal pasal 27 ayat 8 berkata, seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Kalau burung ini meninggalkan sarangnya, nanti telur-telurnya bagaimana? Anak-anaknya bagaimana? Ini gambaran dari orang yang meninggalkan tanggung jawabnya. Ada banyak orang ketika merasa jenuh, merasa tanggung jawabnya terlalu berat gitu ya. Terus kemudian dia lari dari tanggung jawab itu. Nah, Alkitab tidak sedang mengajarkan kepada kita nggak boleh pindah tempat. Boleh. Tuhan kalau memimpin dan alasannya benar, orang itu pindah rumah sih nggak apa-apa. Mau pindah kerja di kota mana gitu ya. Kerja di perusahaan mana, pindah tempat kerja, domisili rumah itu tuh hal yang biasa. Tetapi alasannya harus tepat. Bukan karena lari dari tanggung jawab. Jadi Alkitab mengajarkan kita menghargai, menghormati tanggung jawab yang Tuhan berikan. Karena pada saat kita menerima sebuah tanggung jawab, kita itu dipercaya. Melihat tentara Jepang tadi sebetulnya ya ada satu sisi kasihan juga ya. Hampir 30 tahun dia ada di hutan itu. Tanpa dia tahu bahwa perang sudah usai. Tetapi kita justru bisa belajar hal yang luar biasa dari orang ini. Tentang kesetiaan dalam tanggung jawab. Hari-hari ini ketika Anda dipercayakan tugas untuk menjadi seorang ayah, seorang ibu, ya lakukanlah tugas dan tanggung jawab saudara dengan sebaik-baiknya. Tuhan menghargai orang-orang yang menghormati kepercayaan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus
memberkati.